Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti kita rasakan di sepanjang hidup kita sampai saat ini. Kita masih boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan, karunia Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, sembah hidupku, ku sembah Kau. Pujian ini sekali lagi kita katakan kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, ada kasih
Pujianlah nama. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Inilah kami Tuhan, Jemaat GPDI Philadelphia, bersama kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan lewat ibadah yang akan kami lakukan pada sore hari ini. Biarlah kami meminta penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu dan juga dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan.
menyertai setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, Kau sertai dan sampaikan di tempat ini dengan selamat dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah kembali lagi bersama-sama kami mau lebih semangat lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita cek semangat dulu ya. Kalau di pemuda remaja itu, kalau kita bilang, well bilang haleluya, jemaat bilang puji Tuhan. Well bilang puji Tuhan, jemaat bilang haleluya. Haleluya puji Tuhan, amin. Gitu ya. Kita cek semangat dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan. Masih semangat ya, satu lagu lagi yang berkata firman-Mu Tuhan. Jalan-jalanku, kebenaranku
kita akan fokuskan hati dan pikiran kita. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, ketika ku hadapi kehidupan ini,
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih, pujian, penyembahan kami tujukan kepadamu Tuhan. Seperti pujian kami, ada kepastian di dalam Engkau, seperti fajar di pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami memberikan kehidupan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami ingin mendengar, kami ingin menanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi kebenaran kami. Engkau kuduskan kami, ampuni segala dosa kesalahan keliruan kami dengan darah. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Juga buat mereka yang mengikuti secara online. Hari ini tanggal 29 September 2024. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan beberapa minggu yang lalu. Ya, saya katakan bahwa hidup ini singkat, tapi berlanjut kepada kehidupan keabadian yang panjang. Minggu lalu hidup ini singkat, tapi harus mempunyai pilihan. Hari ini hidup yang singkat, silih berganti, seperti musim. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah. Pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Saya membacakannya terus sampai ayat 15. Bapak Ibu bisa membacanya dalam hati, saya membacakannya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.
apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Cukup demikian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa surat Pengkhotbah ya juga suratan-suratan lain, kita tahu itu adalah firman Tuhan. Ya. Kalau kita membaca dari pasal 1 ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ya. Raja Soleman yang penuh hikmat, ya, dilimpahi dengan kekayaan. Bahwa seperti musim silih berganti, ya, di dalam kehidupan ini, dan itu pasti terjadi, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, seperti fajar pagi itu pasti terjadi, menunjukkan hari berganti. Itu pasti, saudara-saudaraku. Ya, seperti firman Tuhan katakan bahwa ya, Tuhan telah menetapkan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus memahami, ya, ini pasti kita akan alami, ya, di dalam kehidupan kita manusia. Kita tidak bisa menghindari, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan katakan, kalau kita bisa memiliki dan menikmati semua, itu karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kita tidak boleh menjadi angku sombong. Itu kan karena diri saya. Tetapi Tuhan mengajar supaya kita dapat mengetahui, memahami, ya, Tuhan telah tetapkan, pasti terjadi, ya, supaya kita manusia, ya, jangan sombong, ya, tetap di dalam kerendahan. Juga ingat, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita susah atau menderita, kita menghadapi tantangan, pasti
akan terjadi janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Kita harus tetap bertahan setia, saudara-saudaraku. Ya, seperti minggu lalu kita harus mengambil pilihan yang tetap untuk tetap percaya, ya, tetap melayani, tetap mengikuti Tuhan dengan konsekuensi mungkin tidak ya menyenangkan tentu buat daging kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kedua, coba kita baca dulu Amsal Soleman pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Seperti firman Tuhan saya yang lalu, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita hanya memikir-mikir, menduga-duga. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi dikatakan Tuhan yang menentukan. Beberapa tahun yang lalu kita alami, saudara-saudaraku yang kekasih. Berapa banyak ya segala rencana, segala pekerjaan kita berubah ya, dengan peristiwa pandemi. Ada orang yang merencanakan untuk mengadakan pesta yang besar untuk pernikahannya, tapi karena pandemi ya ada larangan untuk ya membuat pertemuan ya dengan begitu banyak orang ya, dan tidak boleh undur, akhirnya saudara-saudaraku batal. Saya dengar waktu itu ada temannya Kesia, sehingga ya kebijakan ya hotel atau restoran itu memberikan voucher ya setelah pandemi ya dijual, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ada orang yang hangus, saudara, karena terus diundur-undur sampai saudara-saudara tidak ada waktu. Karena begitu berkepanjangan, saudara-saudara, itu mengubah rencana kita. Dengan kata lain, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak terduga, saudara-saudara, membuat semua rencana kita bisa batal. Ya, banyak kejadian ya, ketika gempa bumi, ketika banjir. Ya. Ketika cuaca buruk, penerbangan dibatalkan. Ketika jalanan putus, kita tidak bisa menuju tempat yang kita tuju. Akhirnya kita membelokkan, ya, mengurungkan rencana kita, arah hidup kita, saudara-saudara. Kita sudah planning, rencanakan, tetapi dalam kehidupan ini saya katakan seperti musim silih berganti.
terduga, saudara-saudaraku. Ya. Itu yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang pertama tadi pasti terjadi, ya, silih berganti, baik itu baik, tidak baik, tantangan, ya, berkat, ya, saudara-saudaraku. Yang kedua, silih berganti, di dalamnya kita tidak tahu, tak terduga, ya. Tuhan yang menentukan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, baca Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, kehidupan kita pasti melewati, ya, dari janin, kandungan, anak-anak, remaja, pemuda sampai tua. Tetapi di sini dikatakan sampai masa tuamu, hidup silih berganti mengenai keadaan hidup kita. Tetapi dikatakan aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, hidup ini seperti musim silih berganti. Tapi ingat, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia tidak pernah berubah. Dia menggendong, dia menyelamatkan kita. Anak-anak itu senang, ya, kalau didekap, digendong, dia merasa aman. Saudara-saudaraku yang kasih. Dalam kehidupan yang kita jalani, Bapak, Ibu, Ibu, kita sudah mengambil pilihan yang tetap untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita sudah mengambil pilihan untuk menyerahkan hidup kita, keluarga kita. Aku dan keluargaku, seperti Yosua katakan, mau tetap beribadah kepada Tuhan saja, melayani, tidak tergoda. Dan tentu tidak selamanya musim itu. Dia akan berganti. Dan pasti, saudara-saudaraku, seperti fajar janji Tuhan itu pasti terjadi. Dia tetap Tuhan sebagai juru selamat yang menyelamatkan, yang memberikan kemenangan, yang menyembuhkan kita, yang akan menolong kita, menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau tetap pegang janji Tuhan. Waktu Jumat saya katakan, saudara-saudaraku, penting kehidupan kita, orang-orang percaya, terus diajar. Ya, kita perlu seperti Yesus mengajar pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Kita perlu diajar untuk memahami
ya, bahwa Tuhan itu tidak berubah, Dia setia, Dia ada. Ya, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, saudara-saudaraku. Ya, jangan kita takut. Ya, walaupun silih berganti hidup ini, ada Tuhan bersama dengan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudara, silih berganti bagaikan musim. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil, dipilih, Tuhan itu punya tujuan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia punya rencana yang indah buat kita. Yeremia katakan, ada rencana yang indah. Rencana Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi kebaikan buat kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti musim silih berganti dalam hidup ini. Tapi Tuhan turut bekerja. Dia merencanakan, punya rencana. Ya, di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Dia punya rencananya. Yeremia 29 tadi saya katakan, rencana Tuhan itu bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seperti pengajaran waktu hari Jumat. Jangan meragukan Tuhan dan janji Tuhan. Jangan engkau kecewa dan meninggalkan, menolak Tuhan. Engkau akan berbahagia kalau engkau tidak kecewa dan tidak menolak Dia. Engkau tidak meragukan Tuhan. Saudara-saudaraku, karena Tuhan punya rencana yang indah kepada kita. Dia punya tujuan. Walaupun saudara dan saya mengalami silih berganti dalam kehidupan ini, kalau saudara masih hidup, saya katakan itu kabar baik, anugerah Tuhan. Kalau toh juga Tuhan panggil, semakin kita mengalami silih berganti, semakin kita banyak tahun ke tahun kita lalui, banyak kita mendengar saudara-saudara, teman-teman, kekasih-kekasih kita yang meninggalkan. Berapa banyak dalam hidup saudara-saudara mendengar orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mati juga bersama dengan Tuhan, kita akan masuk dalam keabadian, waktu yang panjang, kekekalan bersama dengan Tuhan sebagai miliknya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita hidup, Tuhan mau selain rencananya, Dia punya tujuan di dalam rencananya, dan Dia punya tujuan dalam hidup kita kalau kita masih hidup. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Tapi hidup harus ada pilihan. Paulus memilih kalau dia hidup. Karena buat dia mati keuntungan bersama dengan Tuhan. Kalau dia hidup, mengambil pilihan untuk bekerja mengeluarkan buah. Ini tujuan Tuhan, saudara-saudara. Silih berganti seperti musim dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan memanggil, memilih supaya kita bekerja memberikan buah. Kita menjadi saksinya, saudara-saudaraku. Kita mengeluarkan buah-buah. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau tetap mengeluarkan buah, biarlah seperti pemazmur, ada hidup di tepi aliran sungai, maka pohon itu akan tumbuh subur dan mengeluarkan buah. Biarlah kita terus mengalami aliran-aliran kasih Tuhan. Kita selalu berhubungan dengan Tuhan supaya kita dapat berbuah. Jadi yang keempat adalah Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun silih berganti seperti musim, ingat Tuhan punya tujuan untuk kita mengeluarkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Dia punya rencana yang indah buat kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita bersyukur ya atas kehidupan ini yang Tuhan berikan. Walaupun seperti musim, Dia tetap ada. Ya, Dia tetap ada. Dia mau menyelamatkan, menolong ya kehidupan kita, menggendong kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kita nyanyikan lagu ini, Tuhan memberkati kita semua. Kehidupan ini, jalan
Haleluya. Kita semua merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Hidup ini silih berganti. Haleluya. Ada suka, ada duka. Haleluya. Sukacita pasti ada. Haleluya. Tetapi duka cita juga pasti ada. Namun firman Allah berkata kepada kita, di dalam segala keadaan, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada kepastian Tuhan pasti menolong kita, sebagaimana janji Tuhan. Itu juga Tuhan akan nyatakan kepada kita. Mari saudara, tidak ada jalan lain. Dekatkan diri kepada Tuhan, karena segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Haleluya. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pengagungan itu tidak berhenti karena adanya masalah dalam hidup kita. Biarlah segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melawan kami yang ada pada saat ini. Dengan segala yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, kami punya iman bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Engkau menggantikan duka menjadi suka. Engkau menggantikan kelemahan menjadi kekuatan, kesakitan menjadi kesembuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara mulai tawar hati, mari datang kepada Tuhan. Kalau mungkin ada di antara saudara ada kekecewaan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan gantikan kekecewaan itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan akan memenuhi setiap keperluan kita. Ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Janji-Mu Tuhan seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Haleluya Yesus. Mari kita katakan sama-sama, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir
sungguh kesukaan yang daripadamu yang kami nantikan Tuhan. Kesukaan dunia itu sementara, tapi kesukaan Tuhan abadi dalam kehidupan kami. Janji-janji Tuhan saja yang kami nantikan, pertolongan Tuhan saja yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, untuk terus menata kehidupan kami, untuk lebih berkenan lagi kepada Engkau Tuhan. Hidup kami lebih menyenangkan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan kabar baik kepada kami semua. Dan firman ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Bila korban-korban persembahan yang akan kami bawa, yang akan kami beri Tuhan, itu boleh berkenan di hati Tuhan, boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati yang melakukan pelayanan ini Tuhan, yang bertugas Engkau urapi. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini akan mendatangkan berkat bagi kami. Ibadah ini akan mendatangkan sukacita di dalam hati kami. Ibadah ini akan mendatangkan kemenangan bagi kami Tuhan. Janji-Mu kami akan raih Tuhan di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau akan melindungi kami sepanjang waktu ini Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebelum saudara tinggalkan ruangan ini, ada doa-doa pribadimu, katakanlah kepada Tuhan saat ini. Di dalam rumah Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin, amin. Di dalam bait Tuhan ada jawaban Tuhan yang pasti. Amin. Berserahlah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan keluar dari tempat ini, menghadapi dunia yang nyata kembali. Ada banyak hal-hal yang seringkali kita tidak mengerti dan pahami. Tapi biarlah pertolongan Tuhan akan jadi bagi kita. Perlindungan Tuhan akan nyata bagi kita. Dan berkat-berkat Tuhan akan Tuhan siapkan buat kita. Haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
doa-doa umat-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau mendengar seruan-seruan umat-Mu. Engkau Tuhan Yesus akan berikan Haleluya. jawab yang pasti kepada setiap umat-umat-Mu. Haleluya. Haleluya, yang sakit Tuhan akan memberikan kesembuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Haleluya, yang menghadapi kekhawatiran Engkau berikan kepastian Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan. Haleluya, yang menghadapi masalah dalam keluarga Tuhan, tolong ada jalan keluar yang pasti dari Tuhan. Kami hanya dapat menaruh harap kepada Engkau. Kami menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sepanjang minggu akan berjalan kembali. Hari-hari kami untuk kami kembali beraktivitas. Setelah kami berikan kami untuk beribadah, ada waktu-waktu kami ke depan Tuhan. Umat-umat-Mu akan bekerja kembali, beraktivitas kembali, mencari nafkah ya Tuhan. Engkau berkati, haleluya. Setiap yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Jauhkan dari segala kegagalan, jauhkan dari segala kerugian. Keuntungan dari Tuhan boleh nyata. Engkau mencukupkan setiap keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, keluarga kami dilindungi Tuhan. Keluarga kami dijaga oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Semua yang hadir pada saat ini Tuhan, dari anak-anak kecil, para pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu Tuhan, kami semua sudah menerima lawatan Tuhan. Lewat lawatan-Mu Tuhan, mendatangkan kekuatan baru, kemampuan bagi kami untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami tahu celaka disingkirkan, mara bahaya disingkirkan, malapetaka dijauhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami yang tunduk kepada Tuhan, berikan hati kami yang setia kepada Engkau, berikan hati kami yang mau mengasihi-Mu Tuhan, yang mau bekerja untuk melayani Tuhan. Hari-hari ibadah yang sudah ditetapkan Tuhan, Engkau berkati. Biarlah hari itu menjadi hari yang baik, hari yang istimewa untuk kami boleh pakai berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap tolong, Engkau juga memantau kehidupan mereka juga Tuhan, supaya mereka tetap dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan mengampuni kami, biarlah hari-hari ke depan kami boleh melihat lebih dahsyat lagi pertolongan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bila pelayanan ini adalah milik Tuhan, Engkau memberkati dengan jiwa-jiwa yang semakin berkualitas, punya iman yang teguh, iman yang dewasa. Engkau juga tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan Engkau berkati. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan pemimpin yang punya roh takut kepada Engkau. Menjelang pilkada, menjelang pelantikan presiden baru, Tuhan, semua ada di dalam kendali Tuhan. Haleluya. Gereja-gereja dimanapun saja berada, tetap dalam lindungan Tuhan. Berkati setiap persembahan umat-Mu, mereka bawa dengan sukacita, Engkau juga akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Janji Tuhan pasti bagi kami semua. Bila sebentar kami akan melangkahkan kaki kami pulang ke rumah, Tuhan jaga lindungi kami Tuhan.
tibakan dengan sejahtera dan selamat. Kami boleh masuk ke rumah kami Tuhan dengan membawa damai sorgawi, membawa kasih ilahi mengalir kepada seluruh keluarga kami ya Tuhan. Pertemukan kami di hari-hari mendatang, semua kami boleh dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan berkati, apapun yang mereka kerjakan, haleluya, Tuhan berkati. Tempat ini juga Tuhan dijaga oleh Tuhan, baik tempat ini boleh kami pakai untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih.